Hai guys, balik lagi sama aku Renata. Jadi mungkin agak beda gitu ya backgroundnya, yang biasanya warna hijau sekarang warna putih karena ini posisinya aku di rumah, which is yang seperti yang kalian tahu ini ke akhir tahun baru, jadi aku melaksanakan liburan gitu ya. Emang lumrahnya kita melaksanakan liburan. Dan sama tahun baru juga guys, selamat tahun baru. Anyways, aku nggak menyambut tahun baru dengan se-excited itu karena emang nggak ada hal-hal yang aku tunggu juga gitu, kayak ya udah hidup mah begitu-begitu aja, cuma beda di tahunnya aja gitu. Dan semalam yang lainnya pada bakar-bakar gitu ya, aku bakar lemak gitu. Sebenarnya ini kayak ya olahraga biasa sih, karena emang tahun baru ini aku genap melakukan konsisten gitu ya, konsisten exercise itu sama 1 tahun gitu. Aku udah mulai exercise itu sejak tahun lalu gitu, akhirnya konsisten sampai sekarang. And di video kali ini mungkin udah ada sekitar 1 bulan kali ya, 1 bulan since aku nggak upload karena emang akhir tahun 2025 kemarin banyak hal yang harus aku lakukan, mulai dari UAS, project, kemudian proker-proker dari organisasi yang gede-gede banget gitu, gede kan emang gitu ya, kalau misalnya akhir periode itu pasti prokernya gede-gede banget, dan itu banyak hal yang harus dilakukan. Selain menghabiskan tenaga dan pikiran, juga menghabiskan duit gitu. Anyways, untuk di video kali ini aku mau membahas terkait berkas-berkas yang dibutuhin, kayak seberapa penting berkas-berkas ini buat magang gitu. Kita bahas magang lagi karena kemarin ada DM masuk terkait nanyain pengalaman magang di KAI, dan juga ada adik tingkatku yang dia tuh nanyain terkait berkas-berkas dari kebutuhan di magang itu apa aja. Oke, let's get to the list. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adik tingkatku tuh kayak gini, yang mana itu menanyakan kalau misalnya nggak pakai surat rekomendasi itu gimana. Tapi aku minta dia itu untuk memperjelas terlebih dahulu terkait emang yang dibutuhkan perusahaan tuh surat rekomendasi atau surat pengantar. Itu aku kembali lagi sama perusahaan itu butuhnya apa gitu. Dia tuh tanya, boleh nggak kalau misalnya nggak pakai surat rekomendasi? Ya itu tergantung sama kebutuhan dari perusahaan itu butuhnya surat apa gitu. Tapi kalau bukan menurutku, tapi emang secara administrasi, surat pengantar magang itu adalah yang wajib gitu. Nggak mungkin perusahaan itu nggak minta itu, kecuali kalau bapak kamu yang punya perusahaan itu nggak apa-apa gitu loh. Karena secara umumnya gitu ya, adanya surat pengantar magang itu kayak buat kamu itu istilahnya kayak kontrak masuk ke perusahaan gitu. Nah nanti kalau misalnya, jadi itu kalau di surat pengantar magang itu kan ada keterangan ya, kamu tuh mau magang dari bulan apa sampai bulan apa, jadi kayak ada keberjalanan periode dari magangmu itu sendiri. Nah nanti kalau misalnya periode magangnya itu udah selesai, misalnya dari bulan Juli ke Agustus, dan Agustusnya kamu itu sudah menyelesaikan magang, nah nanti kamu ke perusahaan itu meminta surat keterangan selesai magang, supaya ada istilahnya ini cuma secara administrasi itu kamu resmi gitu loh, secara administrasi kamu resmi telah menyelesaikan magang. Nah kalau jadi untuk surat pengantar magang ini menurut aku krusial gitu, karena ya emang krusial, emang perusahaan ada yang nggak minta itu, apa sih namanya, surat pengantar magang itu kan menurut aku agak janggal gitu ya, apalagi yang kayak kita menanyakan boleh nggak kalau misalnya nggak pakai surat ini. Itu kembali lagi ke kebutuhan dari company-nya itu mintanya apa. Oh my god, mintanya kebutuhannya apa gitu. Terus aku tanyakan ke adik tingkatku itu, apakah kamu ikhlas kalau misalnya kampus itu tidak menganggap magangmu karena kamu secara administrasi enggak mengikuti ketentuan dari kampus gitu. Dia bilang ya ikhlas kak gitu, tapi ikhlas kaknya tuh titik-titik kayak mikir. Terus ya dia mikir lagi, aku jelasin lah kalau misalnya dari perusahaan itu ada sesuatu, misalnya kamu ada problem gitu ya, ada problem sama magangmu gitu, selama proses magangmu itu nanti dari kampus sendiri nggak ada
kewajiban untuk ngelindungin kamu, karena secara administrasi aja kamu ilegal lah istilahnya kayak gitu, nggak ada secara resmi pernyataan bahwa kamu itu ada magang di situ. Karena urutannya itu adalah surat pengantar magang, surat penerimaan magang, baru nanti kita akan mendapatkan surat keterangan selesai magang dan juga penilaian. Dan penilaiannya itu didapatkan dari perusahaan dan juga dari kampus gitu. Dan biasanya kalau magangnya itu kita pakai dosen pembimbing lapangan namanya, atau DPL gitu. Pasti ada itulah kalau misalnya magangnya emang kalau mau diakuin gitu. Tapi kalau misalnya magangnya cuma buat nyari pengalaman doang atau pengalaman kerja doang, ya pasti ada surat pengantar magangnya juga. Pasti perusahaan tuh meminta itu gitu loh. Kayak dipikir-pikir coba, adakah perusahaan yang nggak, aku belum menemukan perusahaan yang literally nggak meminta keterangan itu gitu. Sebenarnya dia tuh tanya apakah dia bisa di liburan semester ini bisa magang, bisa aja. Tapi emang kalau ini kan tergantung sama kampus gitu ya, tergantung sama kampus kebijakannya kayak gimana. Nah kalau yang semester ini itu kebetulan itu bareng sama mahasiswa semester 5, yang mana mahasiswa semester 5 tuh ada SKS yang dia itu diharuskan untuk magang wajib. Nah jadi liburan ini tuh ada banyak lah dari temenku yang melakukan magang wajib ini, sedangkan aku enggak, aku full liburan di rumah. Karena aku yang magang paid di KAI itu aku rekognisi untuk menutup di magang wajib ini, jadi aku enggak ada magang. Karena waktu itu aku sempat ngajuin lagi kan surat pengantar magang, tapi karena emang kebarengan sama kebutuhan mahasiswa semester 5 untuk magang wajib, jadi untuk sistem surat magangnya itu bener-bener rame banget. Yang biasanya tuh surat magang bisa jadi 3 hari, itu bisa seminggu lebih lah, intinya kayak gitu. Lebih susah ngurus berkas-berkasnya, itu lebih rumit karena apalagi kita posisinya lagi liburan. Kalau misalnya mau ngurus magang ya harus mau berkorban bolak-balik gitu. Kalau misalnya kalian mau bolak-balik antara kampus buat mahasiswa perantau ya, kalau mau magang dari sini ke sini gitu, terserah. Gunanya adanya administrasi ini tuh buat ngebantu kamu kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu di ketika proses magangmu itu berjalan gitu. Karena ya at least ada peraturan legal gitulah kalau kamu emang resmi di situ gitu, atau kamu tuh sudah resmi selesai menyelesaikan tugas magangmu di perusahaan tersebut gitu. Kayak ya kalau misalnya ada apa-apa aja sih buat for the worst case aja gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang mau nanyain lagi terkait magang-magang boleh di kolom komentar atau di DM Instagramku. Instagram itu sama kayak nama channelku, Renata Perdana _ dan kemarin juga ada yang nanya aku di DM. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah reach out aku di DM. I love you so much ya, karena sudah reach out aku, dan aku suka sharing dan juga suka menunjukkan arah kebenaran. Asik, kayak istilahnya aku bakal kasih kamu bukan sugar coating, tapi aku akan memberi kalian itu realitas yang ada itu sebenarnya kayak apa gitu. Enggak apa yang namanya, aku tuh enggak ada niat untuk menakut-nakuti, tapi hanya ingin menunjukkan gambaran secara jelas realitanya tuh kayak gimana gitu guys. Oke, see you on the next video. Mungkin itu aja. Dadah.